udah makan sampai sini. Kalian pada belum makan semua ya. Terus tadi panitia juga minta maaf, katanya hari ini sepi. Saya dengar kata, sepi ya, begitu ya. Gak usah minta maaf, menjelang Liga Champions seperti ini. Ya kalau ngerti lah. Kalau aku ngertinya kalau waktu di organisasi mahasiswa dulu, kalau udah mulai libur, udah mulai terakhir pun pada berkurang kan. Yang paling ramai kan penerimaan mahasiswa baru seminggu 2 minggu pertama, terus habis ada kayak acara makrab atau orientasi atau apa itu paling ramai, benar nggak? Nah ya udah, kayak itu namanya siklus alami Anika. Ya. Oke, sekarang hari ini kita mau bahas tentang memberi dalam ajaran Buddha. Ini saya cepet aja ya, soalnya kalian semua udah paling tahu kan, ajaran Buddha itu sebenarnya kurikulumnya ada 3 apa aja? Dana, Sila, Samadhi. Samadhi itu bawaan. Kalau gitu minta sambil nunggu ini spidol, kita lanjutin aja. Jadi dana ini nomor 1. Jadi seharusnya semua orang udah pada ngerti. Jadi hari ini cuma sekedar buat. Tapi karena nomor 1 ini yang paling penting. Jadi kalau zaman dulu ya, dana, sila, sama samadhi ya. Sebenarnya ada yang bilang bawana, tapi kalau mau bilang samadhi juga boleh. Aku cincai ya, cincai bawana atau samadhi ya, samadhi. Batasnya mana nih? Jangan sampai permanen di sebelah sini. Gue pernah bikin karma buruk, bikin permanen di sebelah sini. Jadi ini nomor 1 tuh selalu dana, gitu. Jadi kalau Buddha ketemu semua orang baru, pasti diajarin nomor 1 dana. Sedangkan kalau kita di wihara ajarinnya kadang kebalik, diajarin sila dulu kan, ya kan? Ada yang bilang gitu. Tapi dana, semua tuh datangnya dari dana. Nah, oke, jadi kita mulai ya. Bisa buka slide-nya hari ini. Nah, ini cepat aja kita. Kalau gue ngajar, gue pengennya cepet-cepet. Kenapa? Karena materinya banyak, kompleks gitu. Jadi kita harus segera bahas. Kalau Buddha, coba pikir, Buddha pertama kali ketemu sama siswa baru, Kapusa sama Balika, ngajarnya apa? Ketemu sama yang namanya, siapa sih namanya? Yang siswa paling pertamanya itu, yang Yasa. Itu ngajarnya apa? Dana. Kalau ada Wagia, 5 petapa itu ngajarnya bukan dana. Soalnya mereka udah jadi petapa. Tapi pas ketemu sama Yasa, tau kan Yasa? Ada yang tahu gak? Yasa tuh itu jadi ceritanya Yasa tuh anak orang kaya, sandalnya pun dari emas. Terus dia juga punya 3 istana seperti Buddha Gautama ini. Nah, suatu hari waktu dia lagi dihibur sama penari, ceritanya persis sama Buddha Gautama. Waktu dia meninggalkan istana itu, jadi sehabis dia dihibur sama penari sama pengamen gitu sampai malam, dia tengah malam terbangun. Lihat bahwa banyak dayang-dayang penari pengamen itu tidurnya bergeletakan gitu. Dia jadi stres, terus dia pergi. Nah, begitu pergi menuju ke hutan. Nah, di hutan itu dia bilang sampai pergi sampai dia bilang itu lewatin gerbang, lewatin apa sampai hutan dia bilang gini, stres, hidup ini stres. Anda semua merasa begitu? Ya, kalau udah libur, hidup ini nggak stres ya, gitu. Sampai dia pergi, hidup ini stres, dia sampai ke hutan, karena ada Buddha. Nah, Buddha lagi meditasi jalan pagi-pagi, dan begitu melihat ada kelompok anak orang kaya lagi jalan, Buddha langsung panggil pakai namanya, Yasa kesini. Di sini nggak ada stres, di sini nih happy. Nah, Yasa kaget dipanggil gitu, kenapa? Dia kaget. Karena kok orang ini bisa tahu nama gue dan dipanggil dan dia bisa langsung ngomongnya di sini nih gak ada yang stres, di sini nih happy, kamu duduk dengar. Oh biasa kan percaya aja, sendal emasnya diparkir di sana, dia duduk di depan Buddha, ya dia jadi Buddha pertama kali adalah dana. Jadi semua basis ajaran Buddha ini dana, sila sama bawana atau samadhi. Oke, kita lihat ya. Intisari hari ini adalah break dulu. Intisari tujuan kita ceramah ini adalah supaya Anda itu baca sama-sama. Ya, kalau zaman sekarang umat Buddha bilang kita umat Buddha harus memberi. Tapi pertanyaannya adalah seberapa berani kita memberi? Itu masalahnya. Sebab nanti ada kasus nih, misalnya waktu muda dananya, waktu gajinya baru 5 juta misalnya ya, atau gaji first entry gaji berapa sekarang? 3 juta, 3,5 cepat lah ya. Ya kan ya. Waktu gaji masih 4 juta, dananya 1 juta sebulan. Gede nggak? Gede ya, 25%. Setelah jadi ini manajer segala macam, gaji 20 juta, dananya tetap 1 juta sebulan. Gede nggak? Angkanya gede, tapi presentasinya kecil. Nah, ini melambangkan seberapa berani
memberi. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita memberi? Nah, ini Buddha pernah bilang bahwa kalau ini Buddha bilang ini kepada para biku. Buddha berceramah. Biku sama bikun itu kan agak sedih nih kasusnya. Kalau soal dana dan lain, kenapa? Karena mereka itu kan udah meninggalkan rumah, jadi mereka nggak punya harta benda lagi. Adalah harta benda tapi cuma 4 itu gitu loh. Terus nggak punya uang, nggak punya apa-apa, jadi mau memberi itu gimana? Nah, Buddha kepada para biku yang udah secara memberi itu udah susah secara materi, Buddha pun sampai bilang begini, wahai para biku, kalau seandainya orang tuh tahu loh hasil dari memberi ini, maka mereka, coba baca sama-sama, tak akan memberi, tak akan makan tanpa memberi lebih dahulu. Mereka tak akan membiarkan kira menguasai serta mengangkat dalam batin. Bahkan Buddha pernah bilang gini, kalian terima pidapata? Iya bante. Kalau gitu, jangan makan dulu sebelum kasih makan ke para biku yang lain. Jadi kalau orang tuh tahu banget hasil dari memberi itu, mereka tuh gak bakal makan sesuap dulu sebelum kasih sesuap ke orang lain. Beda sama pembicara ada semua yang makan duluan sebelum ada semua ya, tapi gak mau kasih sesuap sebenarnya. Ya, nah ceritanya itu adalah gini, tahu hasil memberi itu dari mana? Kalau Buddha yang ngomong, dia tahu hasil dari memberi. Kenapa? Karena beliau ingat kehidupan masa lampaunya. Tapi kalau kita yang nggak tahu, ya inilah di sini yang disebut dengan iman dalam agama Buddha itu, sadar itu. Kita tuh harus percaya dulu bahwa ada loh hasil dari memberi. Ya, nah oke, lanjut. Nah, nih perhatian baik-baik, ini penting. Alasan orang memberi karena, oke, nggak usah dibaca. Udah ngerti? Yang buat tanya nomor 2. Oh, itu banyak. Kita memberi supaya kita lahir di surga. Bisa nggak? Kayaknya, oke. Sebelum terbukti, sebaiknya ragu dulu. Oke, ini juga bagus. Ini banyak orang di dunia ini pengen memberi karena pengen imbalannya. Imbalannya itu lahir di surga. Di zaman agama Buddha dulu juga diajarin bahwa kalau dalam kurikulum kita ini, kalau kita belum bisa sampai di mana, pasti kalau memberi pengen dapat yang namanya caga. Ada yang namanya satu caga ini kan kedermawanan. Ada satu lagi namanya surga. Nah, ini surga. Jadi zaman dahulu pun Buddha bilang bahwa hasil dari memberi adalah lahir di surga. Tapi sekarang motivasi, kita ngomong motivasi itu. Motivasi orang memberi adalah karena ada yang mau ditanya enggak? Jangan bilang kalian dengar. Nomor 1, ini apapun untukmu. Buka kotak isinya onion ring ya. Karena cinta ya. Sebenarnya kayak kalau udah suami istri kayak saya sekarang ini, kalau ada apa-apa ya otomatis kasih aja. Kenapa? Karena cinta gitu. Karena dia istriku gitu ya. Ingat, kalau ini ketika terpaksa, contoh, ini langsung aplikasi. Ada orang ngemis-ngemis di depan kalian, tolong, dia nggak mau pergi dari rumah kalian sebelum dikasih. 3 hari 3 malam duduk meditasi di depan rumah. Dan kalian takut, dia mintanya cuma 100 perak, misalnya. Yang kalian lakukan apa? Ambil, pergi. Memberi karena oke, ngerti kan? Yang ini, ngerti gak? Memberi karena tunggu. Tertipu. Ini ada loh yang namanya apa tuh? Triple M, banget Triple M. Ya kan? MMM, money game. Wah, ini bagus kalau kamu main begini nanti hasil return kamu 20 kali lipat. Iya gitu ya. Oke ya. Kita nggak tahu hasil akhirnya, tapi dia udah kasih tuh dulu. Memberi tanpa menyelidiki lebih dahulu, mungkin yang ini ya. Oke, yang ini, yang keempat, dipalak, dirampok, bener nggak ada contoh lebih bagus lagi. Atau kasih nggak kamu? Nah, itu yang ini. Yang ini, 5. Ini terjadi tiap tahun, terutama di bulan 2. Bagi yang udah beristri, ya, bulan-bulan itu harus atur keuangan nih, memberi karena tradisi. Kalau menerima bukan karena tradisi. Kadang sama orang yang belum nikah pun kalian berarti minta, ya. Jadi ini kan tradisi. Termasuk juga kalau orang Muslim mungkin pas Lebaran kasih juga, gitu ya. Atau memberikan ternak pada bulan-bulan 10 atau sejenisnya, gitu ya. Kita memberi katina. Kadang-kadang orang kasih katina, tradisi nih harus kasih kain, oke, gitu ya. Oke.
ngomong hasil efeknya. Pokoknya ini motivasinya ya. Ingin lahir di surga, ingin bahagia. Nomor 78 karena ingin meluhurkan banding. Kata Buddha yang paling murni dan mulia, paling ideal itu adalah yang makin ke bawah ini paling mulia, terutama yang nomor 6, 7 dan 8. Paling bagus kalau 7, kalau nggak 8. Paling bagus 8. Ya, gue ulang 3 kali. Jadi barang siapapun yang udah punya kebiasaan seperti ini, tolong di-convert untuk begini. Soalnya kalau kita memberi itu benar-benar kelihatannya pemberiannya sama loh, tapi bisa memberinya dengan atau bisa ngasihnya dengan kadang gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Itu perbedaannya. Perbedaan hasil, perbedaan niat itu menimbulkan perbedaan hasil. Karena apa? Karena kalau bicara soal hasil, misalnya, tapi kan hasilnya 100 juta, biarpun gini tetap ada dong untuk gue yang terima. Itu karmanya dia. Kalau karmanya kita, yang tergantung dari ini niat. Sebab Buddha bilang, wahai para biku, yang disebut dengan karma adalah niat. Oke, kalian lanjut saja. Terus memberi itu adalah nomor 1 dari ini dan ini. Ini, yang ini itu gini. Ada orang bilang gini, ya, ada seorang biku terkenal dari Myanmar yang mengatakan bahwa kita berdana tujuannya untuk mendapatkan untuk kaya. Yang sila tujuannya buat sehat atau panjang umur ya, panjang umur. Belum aja udah nggak bisa. Kalau yang ini tujuannya untuk bahagia sama mencapai ini ibadah. Jadi kalau Anda ingin pengen kaya, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang, Anda harus banyak berdana. Kalau Anda pengen sehat, Anda harus banyak melaksanakan sila. Contohnya apa? Orang kalau udah terlalu banyak, baru-baru ini kan ada banyak ini kan kasus kan yang mencikari online dan sebagainya kan, kita harus update gitu. Itu karena dia nggak melaksanakan sila. Akibatnya apa? Bisa aja kena penyakit, bisa aja kena penyakit sosial, bisa aja dia di penjara. Kalau udah di penjara digebukin mau gimana? Mau bisa sehat kan? Stres kan? Nah, terus sila kelima, tidak minum minuman beralkohol. Kalau minum banyak minuman beralkohol pasti levernya rusak. Tidak cuma minuman beralkohol, merokok. Zaman muda dulu mungkin belum ada rokok gitu, ya. Jadi belum dimasukin. Judi online. Nah, sila ini termasuk yang tidak diatur. Di dalam agama Buddha Pancasila ada nggak dilarang berjudi? Nggak ada. Tapi sila itu melanggar nggak sih? Nah, sorry, maksudnya berjudi itu negatif atau positif? Negatif. Makanya kita tuh nggak cuma kayak, gue buat Buddha, gue melaksanakan semuanya, tapi gue berjudi profesional. Nah, itu tolong dipikirin ulang. Soalnya di zaman sekarang ini lebih banyak yang aneh-aneh dibanding yang nggak aneh. Contoh, game online. Kalau kecanduan game online itu bisa masuk sila kelima nggak sih? Tapi kan gue nggak mau konsumsi. Gue paling mengkonsumsi vouchernya doang. Atau gue konsumsi kredit cardnya doang. Nah itu juga termasuk. Ya, jadi silanya untuk sehat. Ini kalian ingat-ingat baik loh. Soalnya kalau enggak ini dasar banget. Terus bawa ini untuk bahagia apa adanya sama mencapai ini gimana? 4 dasar simpati. Ini ada nih cara untuk mendapatkan teman. Tahu nggak cara mendapatkan teman? Nomor 1 cara mendapatkan teman banyak kasih hadiah. Kalau orang yang pemberi dermawan banyak kasih hadiah, banyak senyum, banyak kasih hadiah, mau nggak orang jadi temannya? Mau, meskipun niatnya belum tentu murni. Tapi minimal udah dapat banyak teman. Ini juga yang dipraktikkan sama siswanya Buddha. Kenapa dia punya 500 pengikut? Karena dia sangat sharing sekali. Orangnya sangat sharing. Termasuk dalam 10 penyempurnaan. Lanjut, cepat aja. Nih, kenapa memberi? Habis 15 detik lah kali. Nah, kan katanya judulnya hari ini memberi dalam ajaran Buddha. Ini ajaran Buddha nih. Kalau udah dikasih sedemikian banyak alasan, pasti akan memberi kebarokan. Oke? Tuh. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah semua ya. Oke, lanjut. Tuh. Terus Guru Sakti Dewa di abad ke-8 dalam Bodhisatta Caryawatara mengatakan bahwa baca sama-sama semua
kebahagiaan di dunia ini berasal dari niat untuk membahagiakan. Terus semua penderitaan di dunia ini untuk kebahagiaan. Oke, kemarin ada artikel di New York Times mengatakan bahwa para profesi yang paling banyak duit di Amerika itu disebut lawyer. Apa kan lawyer? Pengacara kan? Jadi penghasilan mereka itu bisa sampai jutaan US dollar per tahun. Atau kalau udah jadi partner per bulan, ya. Nah, ternyata dari survei kebahagiaan, ya, dari survei kebahagiaan, level kebahagiaan, ternyata ditemukan bahwa top 40% income teratas, income topnya para lawyer, ini yang biasanya di pengacara yang divorce lawyer lah, tukang hancurin perusahaan lawyer lah, copyright lawyer lah, apalah, itu unhappy. Sedangkan yang di top 15% paling low, ini adalah yang LBH, tukang bantuin orang-orang yang kecanduan segala macam, yang menyediakan bantuan hukum, ini adalah orang yang paling happy. Di antara golongan lawyer. Kenapa bisa begitu? Karena meskipun mereka punya banyak duit, tapi tiap hari mereka harus hancurin orang lain, nyerang-nyerang orang lain, tekanan dari bawah, tekanan dari bawah, ngerjain makalah sehari 500 halaman, 500 halaman. Kalau kalian bikin skripsi 4 tahun cuma bikin 1 skripsi, kalau mereka skripsi setiap hari. Bisa dibayangin kan pressure-nya kan? Nah, ini bikin mereka gak happy, ya pun duitnya lujubilah. Akibatnya karena mereka gak happy, pelampiasannya kemana? Kalau mereka sebutnya pelampiasannya ke vodka, vodka dan obat penenang. Nah, kalau namanya obat penenang, serotonin, melatonin, bla 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 bla, itu pasti namanya kecanduan. Oke, ini penting. Lanjut, udah ngerti kan? Tapi di kehidupan nyata tetap maunya income-nya lebih tinggi, pasti. Oke, apa sih yang bisa kita berikan? Yang nomor 1, kita bisa memberikan benda, kehidupan dan kebenaran. Kalau orang zaman sekarang bilang duit, materi. Yang ini hidup, waktu, donor darah tadi itu dana apa? Kehidupan. Bisa kehidupan, bisa kebendaan. Kalian nggak terlalu ini klasifikasinya begini, nggak perlu. Yang penting kalian tahu ada 3 ya. Yang kebenarannya apa? Sharing dharma. Belum tentu sharing dharma. Nasihat di kala tepat. Jadi kalau orang lagi curhat, jangan dibawa curhatnya tambah negatif. Udah lu bunuh diri aja. Itu bukan kebenaran tuh. Itu ngaco itu ya. Itu kesalahan ya. Nah, dibawa aku jangan mikirnya gitu dong. Lihat dari sisi lain. Nah, itu ngerti kan maksudnya? Jadi jangan kepatok umat Buddha ini jangan tradisional terus. Bilangnya apa? Kalau dharma kebenaran harus sharing dharma. Amin, mampus benar. Kenapa? Yang bisa jadi penceramah di Indonesia ini itu paling cuma 1%-nya. Karena apa? Karena memang tempat untuk jadi penceramahnya sedikit. Diperebutkan oleh itu aja. Diinginkan oleh itu aja, yang lainnya gak mau. Jadi gimana cara berterima kebenaran? Aneh. Atau kasih buku dan dharma. Kasih, kan kita nggak bisa pandai berceramah. Biar akan berapanya berceramah mewakili kita nih, kasih buku si caci. Ya kan, benar kan? Gue nggak hebat berceramah, tapi lu dapat kawan buku ini aja. Oke, terima kasih. Itu kan juga oke. Lanjut, kalian tahu semua. Nah, memberi kata menurut Buddha itu yang bagus apa? Yang langsung atau tidak langsung? Gini, tidak langsung itu adalah, gue kasih namanya siapa? Kamu ini, iya gue kasih lo ini ya, bidol ya. Kalau kasih sama mama yang namanya baju itu, mama Eta. Yang ngasih, nah coba kasih. Ya oke kan. Nah ini namanya tidak kan? Saya kasih ke ini langsung, tapi tujuannya tidak kan? So, kalau mama Eta kan mama ini kan langsung. Yang lebih bagus yang mana? Langsung tidak langsung? Tidak. Semua orang tahu langsung, tapi paling banyak orang di dunia ini transfer BCA. Ngerti kan? Ada gempa di Nepal, ya nggak mungkin dong. Gue pergi ke Nepal, bisa gue tambah 1 lagi korbannya, gitu ya. Jadi kok, oke, I'm not saying that you have to go to Nepal gitu. Tapi kalau ada orang ini, jangan kayak, ada langsung bla bla bla, KMP mengadakan ini.
gue bantu pakai doa aja. Karena gue bantu pakai klik BCA gue aja gitu. Itu oke, bagus kalian terkenal, tapi lebih bagus yang langsung. Suatu hari Buddha baru meyakinkan seorang pangeran namanya Payasi. Jadi Buddha udah bikin Payasi ini beralih ke agama Buddha. Terus Buddha bilang, kamu harus berdana. Siap, Bante. Saya tiap kali pasti ngasih 500 makanan ke para biku. Tapi dia ngasihnya nggak langsung. Dia ngasihnya ke pelayannya. Nih, buat transfer. Duit ini udah gua alokasiin. Kamu beliin 500 untuk 500 makanan ke para biku. Ke pembantunya yang namanya Utara. Utara ini yang tiap hari habis terima duit pergi ke pasar, belanja, habis itu masak-masak, potong-potong, terus atur antrian, terus habis itu kasih ke Bante satu demi satu. Setelah meninggal, Payasi ini masuk ke surga level 7. Itu yang namanya Catu Maharajika itu loh. Utara ternyata masuk ke surga level 8 tahun insya. Sekian, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi benar juga kalau kayak Seji itu bilang begini, bukan cuma orang miskin yang mesti dikasih, orang kaya itu juga mesti dididik. Itu benar, Seji, gue setuju banget. Jadi orang kaya itu jangan cuma mainnya lu butuh berapa, cep 1M, 2M, 3M, lu tinggal transfer. Apa, susi, sekretaris, tolong transfer. Nah, nggak bisa begitu. Harus gotong juga karung beras, harus juga kasih. Makanya di situ tuh ada pendidikannya. Terus kalau Anda kasih langsung, itu kenapa sih Payasi ini lebih tinggi? Coba pikir, kenapa? Kenapa? Karena langsung, yes. Oke, kenapa yang langsung lebih tinggi hasilnya? Oke, kenapa yang langsung lebih tinggi hasilnya? Karena si bos ini waktu mikirin kebaikannya, dia mikirin cuma sekali transfer. Lebih parah lagi, kalau transfernya auto debit, dia nggak lupa. Bahkan kalau dia lihat rekeningnya, ini buat apa ini? Kenapa gue nyumbang begini? Nah, dia udah lupa amnesia, dia udah nggak ingat. Dia berbuat baik secara technically, tapi secara karma mungkin ya dilupakan juga karmanya, kan dia nggak ingat, ya kan? Sedangkan kalau Utara ini begitu terima duit, pikir kan, mau kasih makan apa? Sayurnya belanja di mana? Harganya berapa kira-kira? Terus sampai gini, udah masuk sampai gini, effortnya lebih panjang. Karena effortnya lebih panjang, segini effortnya, kalau ini paling cuma segini doang gitu ya. Maka selama dia memikirkan itu dengan batin penuh cinta kasih, pengen memberi, maka hasilnya lebih banyak. Makanya jadi panitia lebih bagus daripada jadi peserta. Itu otomatis. Kalau nggak, buat apa jadi panitia? Oke? Nah, kayaknya sebentar ya, dengar dia. Mudah-mudahan semuanya lebih ke langsung sekaligus tidak langsung. Ya, yang lanjut. Memberi itu kepada siapa? Menurut Theravada, saya tahu banyak yang Mahayana sama Vajrayana juga di sini. Katanya formulanya begini: memberi ke satu sotapanna lebih bagus daripada memberi ke orang-orang duniawi. Ya juga sih. Memberi maksudnya gini, kalau kita kasih ke orang baik, orangnya saleh, pasti dipakai untuk hal yang baik. Kalau kita kasihnya ke RA, pasti dipakai untuk mencintari orang lain. Misalnya gitu ya, contoh gitu. Atau kita kasih, contohnya gitu ya. Kalau kita kasihnya ke apa gitu, penjahat, pasti dipakai untuk kejahatan lebih lanjut. Nah itu maksudnya gitu. Tapi ini ada perbandingan ini. Ngasih ke satu sotapanna lebih gede dari ini. Terus terakhir ada isu. Ini bukan isu ya, ada mitos. Di dalam Tipitaka memang tulisannya seperti ini. Yang paling bagus adalah mempersembahkan ke sama Sang Buddha dan seluruh anggota sangga. Yang lebih bagus itu adalah membangun wihara. Ini memang tertulis di Tipitaka, saudara dan saudari. Tetapi ini akibatnya di Indonesia nih lebih banyak wiharanya daripada umatnya. Salah, nggak boleh salah. Kalau lebih banyak wiharanya megah-megah, tapi ternyata isinya nggak ada. Contoh, wihara Watu Gok yang akan kalian kunjungi tanggal 2-9 Juli nanti. Itu wihara gede banget, terus ada pagoda 7 tingkat, tapi kosong. Penghuninya hantu sama semut. Oke, bagi orang yang membangun wihara ini mungkin dia dapat karma baik, tapi manfaatnya gimana? Itu jadi satu pertanyaan. Mungkin di zaman Buddha dulu, yang namanya bentuk banyak orang suci segala macam, membangun wihara ini paling tinggi kan, termasuk paling tinggi.
Pertanyaan juga, di zaman Buddha dulu, Buddha bilang, ini Sotapanna, ini Sakadagami, ini Anagami, ini Arahat. Zaman sekarang, SMS, diisukan, BA, Arahat. Langsung semua orang berbondong-bondong dan terpindah patah, sampai memacetkan jalan. Nah ini isu yang ada di masyarakat sekarang ini. Tapi sebenarnya, sehebat apapun dana kita, yang mau katakan ini, itu masih kalah dengan Tisarana. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini bukan cuma ngomong Tisarana ya, Buddha, Sarana, bukan, tapi benar-benar menjadi Buddhis. Yaitu apa? Berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Apa sih Buddha, Dharma, Sangha? Kesadaran, kebenaran, dan kesucian. Lebih hebat lagi enggak? Dibanding dana yang paling hebat adalah melaksanakan panca. Ini lebih hebat lagi daripada semua ini. Yang lebih hebat lagi adalah memancarkan mental. Kalau memancarkan mental sampai ke 4 arah, itu kalau nggak salah bisa masuk ke dalam namanya jana, meditasi mendalam, masuk ke kelahiran di alam Brahma. Sedangkan kalau kita berdana, nggak mungkin masuk ke alam Brahma. Yang paling hebat kata Buddha adalah merealisasi anicca, mengetahui anicca, akhirnya mencapai ini gimana? Ngerti kan maksudnya? Terus satu hal lagi, gue seneng ada orang bangun wihara, tapi zaman sekarang yang lebih penting adalah membangun wihara dalam diri sendiri dan membangun wihara baru namanya apa? Rumah sakit sama sekolah. Kalau enggak, semua orang di sini pasti 80% datangnya dari sekolah Katolik sama Kristen. Yang masuk sini ini yang udah lolos seleksi alam, sisanya udah langsung dari peredaran. Ngerti kan maksudnya? Ya saya ngomongnya belak-belakan ya. Oke, lanjut. Kalau enggak nanti pas jadi waktu gombal gini, yakin. Oke, lanjut. Terus memberi itu setelah memberi itu memberinya kita ngapain gitu? Tadi kan ada what, why, who atau apa ya? Itu kalau kita memberi setelah melakukan kebaikan kita wajib melakukan kebajikan atas nama leluhur. Itu namanya punya moda dana, pelimpahan jasa. Ada juga namanya pati dana, parinamana. Ini ada 2 macam ya. Kita melakukan kebaikan, kita baktikan kebaikannya atas nama leluhur. Terus kalau ini niat dan baik kita semoga membawa manfaat bagi lebih banyak makhluk. Jadi ada untuk leluhur, untuk semua makhluk. 2. Lalu dalam tradisi Buddhis itu ada 2, yaitu kalau kita melakukan ini, kalau kita melakukan ya do ya sama dilakukan, kita dikasih ya given ya sesuatu yang baik, kita wajib melimpahkan jasa. Nah, pelimpahan jasa ini dalam tradisi Buddhis adalah sebelum dan sesudah melakukan perbuatan baik, kita melimpahkan jasa. Itu namanya pati dana. Tapi kalau kita dikasih sama orang, membuat kita happy, sebelum dan sesudah dikasih sama orang, kita punya pelimpahan jasa sendiri, yaitu namanya terima kasih. Ini tradisi Buddhis ini 2 Bapak Ibu, yaitu 1 pelimpahan jasa kalau kita memberi. Terus kalau kita dikasih, kita juga boleh melimpahkan jasa. Itu namanya terima kasih. Jadi terima kasih buat dedikasi ini, gue happy banget. Semoga semua makhluk merasakan kebahagiaan yang saya alami sekarang ini. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan lupa ya, kalau udah melakukan dana ini ada bonus stage-nya. Bonus stage-nya pati dana dan terima kasih. Kalau istilah game itu bonus stage-nya itu di situ. Tapi selama ini kalau bikin perbuatan baik itu ya bonus stage-nya lewat. Kalian diam aja. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kapan memberi? Waktu tangan masih baca. Kalau dibaca waktu tangan masih waktunya tuh tangan masih hangat, maksudnya waktu kita masih hidup. Kalau udah mati namanya warisan. Ngerti nggak? Kita kalau udah mati pasti memberi, tapi belum tentu atas relaan kita. Benar kan? Otomatis semua barang-barang kita jadi punya orang lain, termasuk badan kita jadi punya cacing sama belatung. Tapi alangkah baiknya kalau kita ngasih itu waktu kita masih hidup. Contoh, sebelum mati ada yang bilang donor organ, boleh. Ada yang bilang sebelum ini pokoknya bagi-bagi warisan dulu pada waktunya. Pada waktu yang tepatnya juga pas. Kalau kita ngasih sama orang box makanan ke orang yang udah kenyang-kenyang, udah muntah-muntah begitu, itu nggak tepat. Ya, ngerti kan? Makanya saya juga agak mengkritik
Tahu gak aneh itu zaman sekarang, zaman dulu ya. Kan nasinya jubah, bantinya cuma 5. Indonesia kan bantinya sedikit-sedikit ya. Yang nasi jubah 2000 biji. Dia pakai sekali sehari ganti bungkus, nggak pernah pakai lagi, itu nggak bisa sampai kardinal berikutnya. Nah itu artinya memberinya waktunya tidak tepat. Kadang-kadang ada juga umat yang saking membabi butanya. Ini di Sri Lanka ya, karena dia lihat bahwa bati-bati itu jarang mati, dikasihnya sabun sama sampo, tapi dikasihnya 1 koli. Akibatnya mau busuk, bukan mau busuk, buang-buang sia-sia. Sampai mereka biku-bikunya harus bangun tubuh lagi, taruh itu 1 koli. Sampo sama sabun tadi, itu namanya merepotkan, ya. Jadi waktunya tepat dan tangannya tepat, ngerti kan? Termasuk nih ngomong sama orang tua kalian. Kalau mau bagi warisan Pak dan Ma, kalau dibagi jangan sampai tunggu Papa udah mati dulu. Itu dalam agama Buddha ada memberi warisan pada waktunya. Senang kan kalian nih ngomong seperti ini kan? Karena emang benar, banyak orang tua zaman dulu kolot gitu, baru mau bagi warisan pas dia udah meninggal. Akibatnya apa? Coba ya, zaman sekarang, zaman dulu ya. Ini gua terangin pakai ilmiah semua. Jadi kalian pasti ngerti. Zaman dulu orang yang namanya orang itu kalau dia udah sampai umur 50-60 aja, itu udah sujud syukur. Zaman sekarang berkat kemajuan teknologi, umur 80, umur 100 itu biasa. Enggak sih, ini di Jepang biasa, di kita 80-an. Kalau dia umur 80, anaknya pasti umur 50 kan? Anak pertama. Lihat ini, apa tuh? Ratu Victoria. Pangeran Charles sekarang umur berapa? Udah ape-ape, aki-aki gitu kan? Udah umur 60 kan? Kalau misalnya Ratu Victoria bilang, nih gue kasih mahkota lu ke Pangeran Charles. Pangeran Charles pasti bilang, buat apa? 10 tahun lagi gue juga masuk liang kubur. Ya kan? Aku nggak sempet nikmatin. Kalau udah 50, biasanya orangnya udah kaya tuh nggak? Ya lumayan ya. Maksudnya udah stabil. Jadi kalau dikasih kekayaan lagi, kadang belum tentu terpakai atau tepat. Benar nggak sih omonganku? Yang paling bagus adalah waktu dia udah umur 50 atau 60, kasih ke anaknya yang baru berjuang. Oke, anaknya udah kerja dulu di perusahaan, udah punya pengalaman. Pak, aku mau mulai usaha, kasih. Nah, di situ anaknya coba di umur 50 kalau aset dia udah 10M, ditambah dapat warisan 2M. Terima kasih nggak? Terima kasih, tapi terima kasihnya iya, terima kasih. Kalau waktu dia umur 30, duit baru mungkin 2 juta gitu, dikasih 1M, terima kasih nggak? Wah, terima kasih. Bener nggak? Nah ini terus manfaatnya, efeknya lebih hebat dari mana? Yang 10M dapat 2M atau 32 juta dapat 1M? 2 juta dapat 1. Makanya orang tua atau calon bapak, calon ibu mewariskan itu nggak harus tunggu mati. Sebab aku punya pengalaman pribadi, gue meninggal, anak-anakku udah umur 60-70, pas bagi warisan di meja tuh udah kayak mau perang. Ini buat kamu ya. Duduknya jauh-jauhan, terus udah kayak penjudi profesional ya. Kalau kasih sesuatu kayak biar ngelincin gitu, biar orang itu nggak, kalau deket-deketan bisa kapak-kapakan. Saya curhat aja, memang paman-paman saya dan bokapku itu memang gak akur. Karena apa? Salah satunya karena masalah kaitan ini alias warisan ini. Jadi ngerti kan maksudnya? Ini isu sensitif, hati-hati. Ya, oke, lanjut. Biar cepat. Bagaimana tadi? Jadi ingat ya, memberi warisan pada saat yang tepat. Oke, lanjut. Terus memberi itu lebih baik kemana? Yang acak atau terorganisir? Halo? Yang acak atau terorganisir? Acak tuh gini, ketemu orang kasih, tapi nggak boleh. Terorganisir lewat Seci, lewat Pasiko, lewat KMBT dan sebagainya. Lebih bagus yang mana? Belum tentu, sama aja. Yang penting lakuin ada yang random, ada yang organize. Kalau kalian organize terus lama-lama, gue mau ngasih orang nih, tapi gue harus tunggu perintah dari pusat dulu, udah keburu mati dulu orangnya. Jadi tergantung kepuasan pribadi. Rutin atau non rutin lebih bagus?
rutin dan non rutin. Ngerti kan maksudnya? Dua-duanya. Sedikit atau sering atau banyak atau jarang? Sedikit Yang bagus banyak dan sering. Oke, ngerti kan maksudnya? Tapi sedikit dan sering itu lebih ingat di memori ketimbang banyak tapi nomina atau rasio. Nomina atau rasio seperti contoh saya tadi. Waktu dia kasih gaji 5 juta, dia kasih 1 juta tiap bulan. Banyak nggak? Banyak. Itu pas dia gajinya 100 juta setiap bulan, dia ingatnya cuma transfer BCA 1 juta setiap bulan. Banyak atau sedikit? Nominalnya sama, tapi rasionya berkurang. Keberanian kita melepas itu membuat kebahagiaan yang lebih besar, itu menimbulkan kelekatannya lebih sedikit. Karena kelekatannya sedikit, kebahagiaan lebih banyak. Lanjut. Ngerti kan maksudnya? Ya, jadi makin banyak gajinya, makin banyak dananya juga. Oke? Yang paling bagus adalah orang memberi dengan bahagia sebelum, sesudah dan sebelum, pada saat dan sesudah memberi. Lanjut, cepat aja. Terus suatu hari ada seekor monyet, bla bla bla. Ini contoh memberi yang bijaksana ya. Monyet, ada orang tersesat, pengen ngambil pohon, jatuh, lanjut, untung nggak mati ya. Terus bilang, mati aku, udah berapa hari ini di sini. Tolong, oke, aku menyelamatkan kamu, tapi tunggulah. Ini penting, kenapa? Kalau dia turun ke bawah, sampai gendong dia, ternyata dia nggak kuat, tambah 2 lagi korbannya, tambah 1 korban lagi, ya. Makanya dia latihan dulu. Kira-kira orang krempeng ini, dia pun udah puasa, udah turun bobotnya, itu kira-kira bobotnya segini, terus kira-kira curangnya segini, dia coba dulu, latihan dulu. Oh bisa, setelah bisa dia bilang, oke, gue selamatin, dia turun. Nah, mari saya gendong, dia naik, lanjut. Sampai ke atas, capek dia. Wah, habis seluruh tenaga saya buat gendong kamu. Saya istirahat sebentar ya. Kamu tunggu sini. Habis ini kita keluar sama-sama ke hutan. Oke. Sambil nunggu, muncul pikiran. Biasa, pikiran ini memang musuh kita yang paling top, gitu ya. Emangnya gue yakin dia bakal nolongin gue? Emangnya dia bakal selamat? Gue juga lapar. Kalau orang udah lapar kan udah aneh kan pikirannya kan. Udah, gue makan aja dulu deh. Ya terima kasih penolongku, terima kasih kita udah cuma gitu ya, ya lanjut, selamat makan, oke lanjut. Ternyata bodhisatta alias monyet Himalaya ini berhasil mengelak, ini cuma cedera sedikit. Kenapa kamu bilang kamu mau cederain saya? Saya benar-benar tulus mau tolong kamu. Nah, kalau kita digituin, apa yang kita lakukan? Betul kalau ada urusan yang dulu gitu, putus, ya. Kalau bodhisatta lain, oke deh. Mulai sekarang kita jaga jarak, tapi you follow me. Gue antar itu keluar dari hutan. Awas jangan terlalu banyak deket-deket. Demi keselamatan kita bersama. Ya. Nah, diantarin keluar hutan. Setelah keluar dari hutan, menyesallah orang ini. Lanjut. Setelah menyesal dia akibatnya katanya kalau di zaman jatakan dulu, karena penyesalan dia kena sakit kusta. Dia keliling kusta, terus dia keliling ngajarin ke siapapun. Kalian ini janganlah menjahati orang yang baik sama kalian, kalau enggak jadi kayak gua. Nah gitu. Suatu hari ada raja dengar ceritanya dia, rajanya sampai terharu sekali. Nah, pertanyaannya, orang kusta ini sekarang pas dia ngajarin begitu, dia ngasih dana nggak? Dananya dana alias dana kebenaran. Ya, lanjut. Gitu. Jadi kalau ngasih dana itu juga mikir-mikir dulu, kalau enggak tambah 1 lagi korbannya. Atau dana kan yang diselewengkan atau disalahgunakan. Terus kenapa kita berdana? Suatu hari, ini banyak cerita-ceritanya. Ada petani tiap tahun dia memenangkan hadiah jagung terbaik. Terus ditanya sama reporter, kamu kok tiap tahun bisa menang? Kenapa? Terus dia jawab, saya menang karena setiap tahun saya pasti bagi benih saya yang terbaik ke semua tetangga saya. Semua tetangga saya kasih benih saya yang paling bagus. Kaget wartawan. Kamu bagi-bagi sih benih kamu yang paling bagus, kamu sendiri gak menang dong. Buktinya saya tetap juara tiap tahun. Kamu tahu gak kenapa saya juara tiap tahun? Si wartawan nanya, saya justru mau nanya gitu kan. Karena yang namanya jagung ini, dia menyebarkan benihnya tuh lewat namanya penyerbukan pakai angin. Jadi kalau tetangga saya tanam bibit jagungnya jelek, dia pasti ada yang mampir ke kebun saya. Karena itu saya pagerin dulu, saya kasih sama tetangga saya semua yang bagus-bagus. Akibatnya yang bagus-bagus cuma datang ke kebun saya. Ngerti kan maksudnya? Tepuk tangan dulu. Ini juga ada contoh donatur kita nih, donatur
kantor kita nih, gak ngerti ini ceritanya gimana, agak-agak mistik juga ceritanya gini. Waktu kerusuhan tahun 98, itu masa udah ada di depan rumahnya dia. Rumahnya dia tuh ada kayak halaman luas gitu, ini udah masa semua. Tahu-tahu ada helikopter turun di depan rumahnya dia. Selamat. Sejak saat itu tiap bulan dia dana minimal 200 juta tiap bulan. Sampai sekarang. Dia punya toko mainan di mana tuh? Aku mau sebut. Pokoknya karena apa? Karena dia nggak ngerti dulu tuh apa namanya dana tuh buat apa sih gitu. Nah setelah ada life saving event begitu, tahu-tahu dia berubah, dia dana terus. Kalau dia dari dulu dana ke sekelilingnya, bakal dirusuhin nggak? Nggak bakal dirusuhin, karena semua orang udah melindungi di. Iya. Oke, lanjut. Terus juga Anda semua boleh dana dengan cara masing-masing. Ada beberapa hero-hero setempat lokal. Udah tahu kan ini Bang Lee? Udah, oke. Tun Susu udah tahu? Belum, ini kayak Bang Lee tapi versi Taiwannya. Jadi ada nyonya-nyonya gitu, nggak merit, umur 50-60 gitu. Dia kerjanya jadi tukang jual sayur. Jadi tiap kali dia jual sayur gitu, cuannya tuh semuanya untuk charity. Jadi dia sampai sekarang udah umur berapa tahun tuh, dia udah nyumbangin lebih dari 2 miliar dari hasil jual sayurnya aja. Dia datang ke tempat pasar itu jam 3 pagi, baru pulang jam 8 malam. Jadi kalau orang bilang dia tuh manajer dan resminya pasar itu, datang paling pagi, pulang paling malam gitu. Dan dia selalu dari dulu tuh memang selalu. Itu kenapa dia melakukan hal itu, karena zaman dulu tuh dia sempat hidupnya tuh kayak depresi. Kenapa dia nggak ada berpasangan? Terus berturut-turut abang-abangnya itu dia punya 2 kakak laki-laki, yang satu kecelakaan, yang satu meninggal sakit jantung. Akibatnya dia jadi tulang punggung keluarga. Waktu dia lagi depresi, kesel gitu, dia ikut ajaran Buddha. Setelah ikut ajaran Buddha, dia meditasi, dia bilang, oh ya, hidupnya itu memberi. Jadi aku nggak usah kesel, nggak usah depresi. Setiap saat itu dia memberi dan memberi dan memberi. Lanjut. Terus juga ada cara memberi yang terorganisir seperti orang ini. Udah tahu semua kan? Cuma ada yang tahu nggak sih kenapa dia memberi? Jadi zaman dulu dia tuh cukup dibenci orang. Pokoknya dia temuin namanya dinamit. Jadi suatu hari orang bilang gini, dia ini pedagang senjata. Jadi kalau ada negara berperang, dia jualin senjata, jualin bom, jualin dinamit buat mereka. Nah, semua orang benci sama dia. Suatu hari kakaknya nih lagi jalan naik kapal dari Inggris ke Prancis, di tengah-tengah kapalnya tenggelam. Orang newspaper, wartawan mengira yang mati itu dia. Jadi pasang headline di koran Kompas itu bilang ini, akhirnya dia mati juga. Si pedagang senjata mati juga. Oke, kakak gua kan yang mati kan, jadi gua masih bisa baca koran. Dia lihat koran itu dia kayak, jadi orang ini ingat gua tuh bakal kayak gitu ya. Aku gak mau aja jadi begitu. Oke, pabrik dinamit, pabrik apa masih beroperasi, tapi sepeninggal dia semua warisan masuk ke Nobel Foundation yang dikasih ke orang-orang yang mempunyai pencapaian terhebat dalam bidang fisika, kimia, perdamaian, sastra, sama dan lain-lain. Jadi ini cara untuk biarpun orang kita udah meninggal, tapi cara kita, kebaikan kita masih tetap bisa berjalan. Oke. Seperti halnya, coba lihat Seji misalnya. Kalau Master Chen yang meninggal, Seji bubar nggak? Tapi kalau Master Chen yang nggak bikin Seji, melakukan perbuatan acak aja, begitu dia meninggal, stop nggak? Stop. Makanya ada yang disebut perbuatan baik yang terorganisir, tersistem, ada yang perbuatan baik yang sistemnya perorangan. KMBD ini harusnya masuk ke sistem ini. Ya, kira-kira begitu. Kenapa memberi? Itu alasannya. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau lebih berani dalam hal memberi. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan sampai saat ini? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Masih ada waktu kan? Dan sebetulnya kita mau kasih pertanyaan dari. Oh, masih ada waktu setengah jam. Oh, masih banyak ya? Benar nggak sih? Enggak ya? Oke, sudah lewat ya? Oke, silakan. Satu pertanyaan, boleh? Maaf ya kelamaan ya, soalnya ini biasanya untuk 2 jam punya kursus. Ya teman-teman, ada yang
Iya, silakan. Tadi kan ada tingkatan dalam lomba itu, motivasinya yang cinta, marah, dan sebagainya. Iya, boleh diputar ulang. Oke, terus. Ya, terus. Ya. Kata Abang kan tadi kan urutan yang paling tinggi dari yang atas ke bawah. Ya, tapi sebenarnya mungkin saya salah ngomong. Yang paling bagus tetap yang paling bawah 3 ini. Yang lainnya mungkin tergantung situasi ya. Tadi saya bingung makanya kenapa kalau seandainya dari atas ke bawah, kenapa marah itu lebih bagus dari cinta? Ya, di situ saya sama. Jadi yang paling bagus tetap 3 ini boleh. Oke, terus saya satu hal lagi jadi menimbulkan pertanyaan. Oke, kalau gitu bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Ya, soalnya kan banyak orang nanya. Ini dari sini gue agak pelan-pelan. Karena gue kerja di yayasan, yang yayasan itu identik dengan berbuat baik, banyak bikin karma baik, banyak orang iri sama gue. Oke. Maksudnya irinya bukan berarti iri yang jelek. Jadi pas ketemu misalnya ketemu orang-orang seperti Pak, pernah nggak sih kita kalau ketemu Bante, ketemu kayak Pak Chandra, ketemu sama orang-orang seji, ada kayak perasaan kayak deg gitu. Wah, kalian enak ya, karma baiknya banyak ya. Kalau gue gimana nih gitu? Pernah nggak gitu? Pikir gitu? Ya pernah lah, terlintas lah ya minimalnya. Terus pikir-pikir. Nah, kalian nggak tahu rasanya kalau kalian ada di dalam situ. Ngerti nggak maksudnya? Kalian pikir itu karena kalian bukan pekerja sosial. Begitu kalian jadi pekerja sosial, seperti Ajar bilang, ada yang namanya duka berumah tangga, ada yang namanya duka para biku, ada yang duka jomblo, ada yang duka menikah, benar kan? Nah, kalau untuk para pekerja sosial, terutama panitia, KMPD atau pengurus KMPD yang terhormat, biasanya nih ada bahayanya tadi. Bahayanya nomor 1, sombong. Ini sih paling kelihatan ya, sombong nih dia, sombong gitu ya. Itu paling gampang. Tapi yang paling gak kelihatan adalah sombong yang kebalikannya. Di depan orang, mukanya tuh benar hebat, rendah hati yang luar biasa. Di belakang serba tahu. Nah ini juga sebenarnya bentuk kesombongan. Kalau ini kelihatan ke depan, dipancarkan metanya itu bukan, dipancarkan dengan meta, dipancarkan kesombongannya itu. Kalau ini kesombongannya di dalam, tapi masih ada kesombongan. Sesungguhnya kesombongan semua orang pasti ada, ya. Sebelum jadi arahat, kesombongan itu nggak bakalnya. Oke, tapi yang tetap, tapi yang paling kedua nih, yang nomor 1 ini sombong nih, kalian semua udah tahu. Tapi yang paling susah jebakannya nomor 2, itu apa? Lama-lama karena ini tuntutan pekerjaan, tolong fotoin gue ya, gue harus masukin ke buletin. Kalian pikir ya, di depan ini ceramah begini, oh hebatnya di ceramah ya. Coba kalau kalian lakuin ini tiap Jumat, tiap Sabtu, tiap Minggu, setahun bisa ngadain 30 kali ceramah seperti ini. Lama-lama, pas ada undangan berikutnya, ada SMS dari Mam Adi, tolong isi Mam ini. Yang ada apa? Ngerti ya? Mau isi nggak ya? Nah, mulai kepikir nih. Mau isi nggak? Mau berangkat nggak nih? Untuk binus, kalian undang Sugeng, kalian undang Karawang, atau undang Medan, tapi Mam kami nggak jatahin tiketnya. Ini something nih. Something. Kalau kalian tenang, kalau pekerja sosial, yayasan akan membiayai tiketnya. Oke, berangkat. Tapi artinya less time with family. Ini jebakan. Jebakannya adalah gimana cara nakal kayak tiap kali mau diundang ceramah, jangan sampai keluar biasa Mam ada orang lain ya. Jangan sampai keluar begitu. Itu jebakan. Terus jebakan yang nomor 3 bukan cuma rasa enggan, yaitu mana tuh? Maaf ya. Ini. Itu kan cuma bukan mau curhat. Serius, nanti kalau kalian jadi pengurus, mau jadi apapun, termasuk di tempat kerja, pasti ada ini. Jadi ini sebagian dari awal gue udah wanti-wanti. Jadi nomor 1 apa? Sombong kan? Nomor 2, enggak, capek, males. Nomor 3 yang paling bahaya, dianggap semuanya biasa. Kalau bahasa Inggrisnya, taken for granted. Semua tuh udah rutinitas, semua tuh kayak bekerja, semua tuh kayak makan harus 3 kali sehari, sikat gigi harus 2 kali sehari, tidur harus 8 jam sehari. Ini lama-lama, oh kalau ngajar ada kuotanya, sebulan harus 4 kali, kalau nggak 4 kali gimana? Nah ini nih, udah namanya bukan manusia lagi, ini namanya robot.
yang namanya robot suatu hari pasti ada ausnya. Kalau udah aus, udah pecah, pindah agama. Serius, kenapa? Karena yang dilihat bukan dharmanya lagi, yang dia pikir adalah selama ini ku lakukan kebaikan. Tapi kok hidup kok begini aja? Nah, ini gara-gara orangnya kurang mendalami bahwa jadi pekerja sosial pun banyak yang bisa ngomong gua, bukan apa-apa mam, bosen berbuat baik. Coba lu pikir bosen berbuat baik, bisa nggak seperti itu? Bisa ternyata. Terus lama-lama, kayaknya di sebelah-sebelah lebih bagus, lebih banyak bandnya, lebih apa? Ngerti nggak? Ini ilmu. Setelah 8 tahun mengecap suka duka atas bawah kiri kanan ini semua, gue simpulin loh. Bahkan orang yang bekerja sosial pun mereka mengalami kesulitan. Tapi setidaknya mereka bikin kamu baik lebih banyak daripada yang cuma nonton. At least itulah hiburannya mereka. Sama satu hal lagi, setelah memberikan dana, ada yang namanya meditasinya, ada yang namanya Jaga Nusati. Kalian kan tahunya ini kan, tahunya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati kan. Sebenarnya ada banyak, ada namanya Sila Nusati, Dewa Nusati, sama Jaga Nusati. Dewa Nusati adalah tentang surga. Jadi lu merenungin tentang surga. Oh, surga itu enak ya. Dewa-dewa itu hebat ya. Kenapa sih dewa-dewa itu bisa hebat? Karena mereka berbuat baik. Pada saat kalian mikir gitu, kalian happy. Meditasi jadi mendalam. Sila Nusati, kalian ingat tentang sila yang sudah kalian lakukan. Merenungi tentang sila yang dilakukan. Jaga Nusati, merenungi tentang kebaikan yang sudah kalian lakukan. Yang punya impact dalam kehidupan kalian. Baik yang kecil maupun yang gede. Mungkin kalian udah lakuin itu tiap hari, tapi gak pernah direnungin. Maaf, itu jadinya basi. Tapi kalau kalian lagi meditasi, nanti ingat kebahagiaan yang kalian lakukan, itu bikin kalian happy. Batin kalian jadi tenang. Itu namanya berbuah pada saat itu juga. Jadi yang gue lihat sekarang ini adalah karena orang terlalu banyak handphonean, sebelum tidur masih begini gitu ya. Itu semua orang handphone Nusati, atau smartphone Nusati, atau kalau bahasa Indonesia gawai Nusati, kan gawai Nusati. Tahu kan gawai? Siapa yang tahu gawai? Gawai itu gadget ya. Ya, bahasa Indonesia terbaru, itu kan Pranama. Gawai itu gadget Nusati ya. Ya, sebelum tidur atau pas meditasi, tolong juga renungin perbuatan baik yang kita sudah lakukan. Itu kebenaran bilang, kenapa sih gue gak bisa meditasi? Kenapa sih gue kacau terus? Ya, banyak cara. Bisa Dewa Nusati, Sila Nusati, Jaga Nusati, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Semua bisa. Itu tujuannya bikin batin kita happy dan damai dan tenang. Sebelum nanti begitu masuk meditasi ke dalam, autopilot sudah menuju ke meditasi yang lebih dalam. Kenapa kamu nggak bisa perhatiin napas? Napas itu harus diperhatiin. Napas terasa sendiri. Kalau yang lain lenyap, yang sisa cuma napas, cuma sisa kebahagiaan. Awal-awalnya relax dan nusati. Ngerti kan maksudnya? Jadi berbuat baik itu tujuannya apa? Untuk kita juga, bukan cuma untuk orang. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan gitu ya. Wah, tadi nyambungnya ke tempat lain. Ada lagi? Ya, silakan. Karena waktunya masih ada, kamu harus ke panel. Serius tuh, waktunya masih ada. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya lagi? Kesempatan lagi masih ada Korea di depan. Ya, silakan. Nama budaya. Kan tadi ada kan jadi panitia lebih bagus daripada peserta. Ya, betul. Nah, terus dulu kita pernah jadi panitia di Jakarta. Terus panitianya kan banyak. Jadi pas jadi panitia dalam sebuah acara, terus panitia misalnya acara ada dapat di sana. Pesertanya di dalam mendengarkan dharma di sana, sedangkan panitianya di luar jagain atau gimana.
Itu gue pernah dengar seperti itu juga, dan terus terang itu namanya kayak gini ya. Aku bilang ya, menjadi panitia itu sesibuk apa sih? Sibuk sih, ya betul sih, sampai begadang sih gitu ya. Tuh, memang betul siapin ini itu. Nah, jadi permasalahannya adalah selalu seperti itu. Saking sibuknya panitia, menurut gua panitia itu bukan sibuk, tapi manajemennya yang nggak benar. Sehingga waktu 1 jam 2 jam aja untuk dapat di sana mereka nggak dengerin. Ini problem. Jadi bukannya kita sebagai panitia nggak, ucapan guru kamu tuh betul. Kenapa? Karena yang di dalam namanya dapat di sana, kalau orang dengerin ada potensi dia bisa berubah. Atau berubah jadi lebih jelek atau lebih bagus. tergantung si dapat di sana itu sendiri ya. Nah, tapi masalahnya kenapa si panitia nggak bisa meluangkan waktu? Karena manajemennya. Kalaupun harus semua panitia ini minimal bisa dirotasi. Kalau ini menurutku panitianya kebanyakan nih, kalau gua dari pengalamanku, bukan menuduh kalian, pengalamanku bersama KMP UPH, males sih kita dengerin kamu salah. Lebih baik kita gitar-gitaran gitu. Ada yang seperti itu. Nah, yang begitu itu nggak pernah dulu begitu itu. Nggak ada ampun tuh ya, no mercy. Tapi menurut gua dengan manajemen yang baik, harusnya kerja panitia itu nggak seberat itu deh. Harusnya dari awal udah bisa diantisipasi. Supaya apa? Kalau gua misalnya acara drama, gua nggak bakal mau gua jadi penjaga di luar. Gua pasti di dalam. Meskipun gua sambil kerja, telinga gua ke pasar bener. Atau gua tetap di luar, tapi gua bilang minta DVD-nya, minta rekamannya. Ada effort untuk dengerin. Tapi kalau nggak ada panitia, bisa nggak jalan acaranya? Nggak bisa. Panitia tetap susah. Mau cari sekarang gini, yang diperluin KMP ini sekarang apa? Anggota atau panitia? Jujur ya. Kalian lebih butuh apa? Panitia atau anggota? Panitia butuh anggota butuh panitia kan? Nah, gue bilang lebih penting panitia. Sebab kalau ada panitia, ada acara. Kalau cuma ada anggota, datang ngeband doang. Enggak, bukan ngeband, bubar jalan, kritis bubar. Ya kan? Makanya panitia itu tetap karma baiknya lebih hebat. Dan lebih hebat lagi kalau panitia yang mau belajar. Bukan semua panitia yang robot kayak tadi itu. Itu jenis-jenis panitia yang robot. Pegawainya begini. Habis itu udah. Tadi ceramah apa? Mending kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang nggak ada juga kan. Tadi ceramah apa kan? Yang penting, acara ini sudah lewat. Sekarang acara berikutnya apa? Main-main. Hore. Acara berikutnya apa? Makan. Melesat ke sana. Acara berikutnya apa? Ada ini, melesat ke sana. Please deh. Nanti kalian kuliah udah diatur kayak robot. Kalian keluar dari kerja diatur kayak robot. Nanti kalian berumah tangga ada robotnya lagi. Tukang atur robotnya anak. Anak itu kalau dia udah tidur kita baru bisa bebas. Kalau dia belum tidur kita harus nyembah dia. Persis. Ya ini gua alami. Anak gua kan baru 5 bulan. Jadi kita hidupnya berpusat ke anak gitu ya. Nah, sekarang panitianya kalau masih kayak robot terus, nggak bakal berkembang. Jadi ngerti kan? Jadi ada sesuatu itu yang di dalam panitia ini yang bisa diubah supaya mereka bisa dengerin dan mati sana dan bisa sekaligus berlatih. Sambil cuci piring juga bisa berlatih, sambil bisa meditasi, sambil siapin alat juga bisa meditasi. Cuman problemnya kenapa nggak bisa meditasi? Terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak curhat, terlalu banyak curcol. Atau dibilang istirahat tidur, adanya begadangan. Besoknya acaranya nggak optimal. Kantong mata semua SBY. Iya Pak SBY kan waktu dia turun tuh kantong matanya 95 cm. Kemarin waktu diwawancara segar bugar, kacamatanya tanpa bingkai, udah nggak pakai ini apa sunglasses lagi, ceria. Iya kamu gini gagah. Kalau panitia kantong mata, pesertanya lihat panitia kantong mata, langsung mikir kan, jelek kan pikiran peserta kan. Pikiran peserta itu persis monyet semua itu. Panitia udah kayak monyet gitu, peserta itu kita dan Dimas gitu. Kesempatan buat meloloskan diri dari acara yang tidak membosankan atau apa gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi panitia tetap mesti segar bugar, tetap mesti bisa berlatih, tetap mesti bisa dapat manfaat. Terus kalau panitia nggak merenungi perbuatan baik yang dia dapat, itu namanya begitu keluar ada namanya kebencian dan kedengkian. Tuh kan, gara-gara jadi panitia kan, masa mudaku lewat begitu saja. Apa-apaan
ini. Kalau ketemu orang ini apa-apaan ini. Justru orang yang berbuat baik malahan tak bersyukuri. Goblok namanya. Nah itu ya, jadi harap dipertimbangkan para panitia dan calon panitia. Soalnya gue lihat sekarang ini cuma sedikit ini calon panitia nih yang bertahan melewati seleksi alam, sudah melewati evolusinya Charles Darwin, sudah melewati seleksi alamnya Liga Champion dan kawan-kawan. Yang lain-lain itu ya, maaf aja, nggak sempat dengerin, gitu ya. Kira-kira. Jadi menurut gue dengan manajemen yang baik, dengan upaya ekstra, kita bisa berlatih sambil menjadi panitia. Isn't that good? Tapi tetap di saat tertentu, waktu kamu dengerin ceramah dapat, dengerin. Waktu kamu kerja, kamu sudah kerja. Jangan kayak si lebay, kamu si lebay. Waktu sambil kerja, mikirnya ajar berapa ceramah apa ya. Untuk sambil duduk dengerin, mikirnya, aduh, sebelah itu gue belum beresin. Itu sebenarnya salah ya Pak, kita kan. Kenapa nggak beresin dari apa? Ya kira begitu aja ya. Jadi menurut gua benar yang dia ngomongin guru kamu, tapi juga benar omongan gua bahwa panitia itu manajemennya masih kurang. Karena itu semuanya masih belajar. Ya.